Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulida Rahma. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Akuntansi. Disimak ya video. Sistem Informasi Akuntansi. Sejarah sistem pencatatan double entry. Akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Luca Pacioli atau seorang pendeta Italia yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportion et Promotionalita, diterbitkan tahun 1494 di Florence, Italia. Menurutnya, pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pada saat perkiraan saja, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Pada mulanya, akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan sebagian bagian dari sistem feodal pada abad pertengahan. Laporan tentang pemungutan dan perolehan pajak ini biasanya akan dibuat oleh salah satu staf dari tuan tanah tersebut dalam bentuk catatan. Menurut Matesic tahun 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Lucas Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulisnya tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Venice, Italia, atau yang sudah sejak lama ada dan berkembang. Menurut Littleton tahun 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik dari sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul. Yang kedua ada saldo normal akun. Hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi atau accounting equation sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Rumusan persamaan akuntansi di atas sifatnya baku atau mutlak, di mana liabilitas harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum ekuitas. Ini mengandung makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada berulah merupakan hak modal atau memegang saham. Sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan ataupun penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan, yang dimana dicatat secara terperinci dan terpisah untuk setiap komponen. Inilah yang dinamakan sebagai akun atau perkiraan. Salah satu yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan COA adalah penerapan flexible numbering system atau sistem penomoran yang fleksibel, di mana sebuah kode dan nama akun yang baru akan dapat ditambah atau disisipkan tanpa mengubah urutan kode akun lainnya yang telah ada. Bentuk format yang paling sederhana untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan adalah menggunakan model T-count. Dinamakan T-count karena memang bentuk formatnya seperti huruf T. Yang ketiga ada analisis transaksi dan jurnal. Dalam akuntansi, proses penyesuaian selalu dimulai dengan analisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Analisis ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum atau general journal dan jurnal khusus atau special journal. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Yang keempat ada buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, maka selanjutnya adalah memposting atau memindah bukukan setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Buku besar dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum atau general ledger dan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Untuk perusahaan yang sudah computerized system, proses posting dari jurnal ke buku besar tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi akan langsung terposting secara otomatis lewat program komputer. Buku besar umum selalu dibuat atas seluruh akun laporan keuangan. Yang kelima ada neraca saldo.
Neraca saldo atau trial balance diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit harus dibuktikan pada setiap akhir periode akuntansi. Langkah awal dalam menyiapkan neraca saldo adalah menentukan saldo akhir periode laporan akuntansi untuk setiap akun, atau lihat saldo akhir yang dicetak tebal pada buku besar. Yang keenam ada ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian, atau unadjusted trial balance. Siklus akuntansi belum selesai sampai di sini. Tahapan proses tersebut diantaranya adalah proses penyesuaian, proses penyajian neraca saldo setelah penyesuaian, dan seterusnya. Penyesuaian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbaharui atau updating data laporan keuangan agar sesuai dengan konsep akrual dan konsep penandingan yang berlaku dalam akuntansi. Ayat jurnal yang membuat saldo akun menjadi up-to-date pada akhir periode akuntansi dinamakan sebagai adjusting journal entry. Setiap ayat jurnal penyesuaian sekurang-kurangnya akan mempengaruhi satu akun laporan laba rugi dan satu akun neraca. Pada prinsipnya ada 4 item yang memerlukan penyesuaian, yakni yang pertama, beban yang harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, bebannya ditangguhkan atau biaya dibayar di muka. Dan yang keempat, ada pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo. Menganalisis data penyesuaian, menyiapkan ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi, dan yang diakhiri dengan menganalisis dan menjurnal transaksi, dan yang diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi. Jika digambarkan dalam Bana Arus, tahapan siklus akuntansi sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi, yang kedua dokumen sumber data atau pendukung transaksi, yang ketiga ada analisis transaksi atau identifikasi akun dan membuat jurnal, yang keempat memposting jurnal ke buku besar, yang kelima neraca saldo sebelum penyesuaian, keenam jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar, yang ketujuh ada neraca saldo setelah penyesuaian, yang kedelapan membuat laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Yang kesembilan ada jurnal penutup dan postingan ke buku besar. Yang kesepuluh ada neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Penggunaan neraca lajur. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Kertas kerja ini berbentuk multikolom yang memuat laporan keuangan. Fungsi kertas kerja ini hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Kertas kerja juga sesungguhnya berguna sebagai alat bantu untuk memahami alur data akuntansi, mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian hingga menghasilkan laporan keuangan sebagai produk akhir dari siklus akuntansi. Adapun urutan tahapan dalam menyiapkan kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian dalam kertas kerja. Yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Yang ketiga, memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kertas kerja. Yang keempat, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Yang kesembilan ada ayat jurnal penutup. Seluruh akun neraca dikatakan memiliki sifat yang permanen dan akumulatif atau gulung-gulungan, di mana akun-akun neraca ini tidak akan tutup pada akhir periode akuntansi dan saldonya akan dibawa terus ke periode-periode akuntansi berikutnya. Jurnal penutup dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit, dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit,
dan kemudian mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer saldo laba bersih atau rugi ke akun modal atau laba ditahan. Yang keempat, mentransfer akun prive atau dividen yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit. Ke-10 ada neraca saldo setelah penutupan. Prosedur akuntansi yang terakhir setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar akun terkait adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan dan memposting ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap. Yang ke-11 ada ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik ini biasanya akan dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalikan ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Ada 4 hal yang perlu dibuat dalam ayat jurnal pembalik, yaitu ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Yang kedua, ada ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, ada ayat jurnal penyesuaian atas biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban bukan sebagai aktiva. Yang keempat, ada ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai utang. Yang ke-12 ada akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat dalam periode yang tepat, ada 2 pilihan yang tersedia yang dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan oleh akuntan, yaitu kas basis atau akrual basis. Apabila dasar pencatatan akuntansi digunakan adalah kas basis, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima atau untuk pendapatan, atau uang kas dibayarkan atau untuk beban. Adapun apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah akrual basis, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi, tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus kas keluar. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.